Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 6 DAA akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang forward dan backward chaining. Sebelum masuk, perkenalkan saya Muhammad Aziz Muslim. Saya Raffi Fauzi Saya Haidar Kadafi. Dan saya Toras Fadila Rahman. Oke, langsung saja masuk ke introduction. Introduction. Kecerdasan buatan atau AI memungkinkan pengembangan sistem pakar yang dapat membantu pengambilan keputusan secara cepat dan konsisten. Sistem pakar bekerja dengan meniru cara berpikir seseorang pakar melalui mekanisme inferensi berbasis aturan. Dua metode inferensi yang umum digunakan adalah forward chaining dan bersifat data-driven dan backward chaining yang bersifat goal-to-driven. Materi ini membahas konsep, cara kerja, serta perbedaan dan penerapan kedua metode tersebut dalam sistem pakar. Selanjutnya ada forward chaining. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang forward chaining. Pengertian forward chaining. Forward chaining adalah metode penalaran pada sistem pakar yang berjalan dari fakta ke kesimpulan. Prinsip kerjanya bersifat data driven. Sistem mulai dari fakta yang diketahui, lalu fakta dicocokkan dengan aturan if then, dan jika aturan cocok, maka akan menghasilkan fakta baru. Proses berulang sampai diperoleh kesimpulan akhir. Oke, di sini ada studi kasus forward chaining. Contoh studi kasus pertamanya itu ada diagnosis kerusakan mesin motor. Sebagai contoh, pada sistem diagnosis kerusakan mesin motor, jika diketahui mesin sulit menyalakan dan lampu indikator mati, maka sistem menyimpulkan bahwa aki dalam kondisi lemah. Dari kesimpulan tersebut, sistem kemudian merekomendasikan untuk mengganti aki. Dari contoh ini, dapat disimpulkan bahwa forward chaining sangat cocok digunakan pada sistem yang menerima banyak data di awal. Next. Yang kedua ini ada contoh kasus kedua, sistem diagnosis gangguan jaringan komputer. Sebagai contoh, seorang admin jaringan melaporkan bahwa komputer tidak dapat terhubung ke internet, lampu indikator LAN mati, dan kabel jaringan tidak terpasang dengan benar. Informasi tersebut dimasukkan sebagai fakta awal ke dalam sistem. Sistem kemudian mencocokkan fakta-fakta tersebut dengan aturan yang tersedia. Jika komputer tidak dapat terhubung ke internet dan lampu indikator LAN mati, maka sistem menyimpulkan bahwa terdapat masalah pada koneksi jaringan. Selanjutnya, karena kabel jaringan tidak terpasang dengan benar, sistem menyimpulkan bahwa penyebab gangguan jaringan adalah kabel jaringan. Dari proses tersebut, sistem berhasil menentukan penyebab gangguan jaringan secara otomatis. Baik, selanjutnya backward chaining. Backward chaining merupakan metode penalaran pada sistem pakar yang berjalan dari kesimpulan ke fakta. Prinsip kerjanya yang pertama bersifat goal to driven, kemudian sistem memulai dari tujuan atau kesimpulan yang ingin dibuktikan, lalu selanjutnya kesimpulan dicocokkan dengan aturan if then, kemudian sistem mencari fakta pendukung untuk membuktikan aturan tersebut, lalu proses berulang sampai kesimpulan terbukti atau fakta tidak cukup untuk mendukung kesimpulan. Oke, selanjutnya di sini ada studi kasus untuk backward chaining. Untuk kasusnya itu yaitu diagnosis kerusakan mesin motor dengan tujuan atau kesimpulannya perlu mengganti aki. Di sini ada aturannya if aki lemah dan perlu penggantian aki. If mesin sulit dinyalakan dan lampu indikator mati, kemudian aki lemah. Untuk prosesnya itu yang pertama, sistem memulai dari tujuan, yaitu perlu mengganti aki. Yang kedua, sistem mencari aturan yang menghasilkan kesimpulan tersebut, membutuhkan fakta aki lemah. Yang ketiga, sistem mencari fakta pendukung aki lemah. Yang keempat, sistem menanyakan atau mengecek, seperti mesin sulit dinyalakan dan lampu indikator mati. Untuk yang terakhir, jika kedua fakta terbukti, maka kesimpulan dapat diterima. Di sini ada studi kasus kedua, yaitu sistem diagnosis gangguan jaringan komputer dengan tujuan atau kesimpulan penyebab gangguan yaitu kabel jaringan. Untuk aturannya, if koneksi jaringan bermasalah dan kabel jaringan tidak terpasang dengan benar, dan penyebab gangguan adalah kabel jaringan. If komputer tidak bisa terhubung ke internet dan lampu indikator mati,
Untuk prosesnya yang pertama, sistem memulai dari tujuan, yaitu penyebab gangguan adalah kabel jaringan. Yang kedua, sistem mencari aturan yang mendukung tujuan tersebut, membutuhkan fakta koneksi jaringan bermasalah. Yang ketiga, sistem mencari fakta pendukung, yaitu komputer tidak bisa terhubung ke internet dan lampu indikator LAN mati. Yang terakhir, jika semua fakta terbukti, berarti kesimpulan valid. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.